Oke, halo adik-adik, jumpa lagi dengan Pak Sen di saluran pendidikan. Nah, pada video kali ini Pak Sen akan membahas soal HOTS materi pola bilangan. Nah, tentunya soal-soal ini Pak Sen kumpulkan dari buku Intan Pariwara SMP kelas 8. Nah, jadi adik-adik, sebelum kita lanjut ke pembahasan, adik-adik yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Oke, kita langsung ke soal HOTS nomor 1. Pak San mempunyai soal seperti ini. Tentukan suku ke-82 dari pola bilangan 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Nah, yang ditanya adalah suku ke-82. Ya, kelihatannya gampang, tetapi ini adalah pola bilangan bertingkat 2. Nah, pertama, kalian harus tentukan dulu polanya, ya. 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Oke. Nah, 2 ke 6 itu adalah selisihnya plus 4, 6 ke 12 itu plus 6. Di sini pasti plus 8. Kemudian di sini adalah plus 10. Nah, jadi adik-adik yang namanya pola pasti ini haruslah sama. Nah, ini belum sama di pola tingkatan yang pertama. Kemudian yang kedua. Nah, ini plus 2. Ini plus 2, ini plus 2. Oke adik-adik. Nah inilah yang disebut dengan pola bilangan bertingkat 2. Jadi untuk mencari suku ke N atau suku ke 82 dari pola bilangan bertingkat 2 itu rumusnya berbeda sedikit dengan barisan aritmatika. Rumusnya seperti ini. UN sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B tambah setengah dalam kurung N kurangi 1 kali dalam kurung N kurangi 2 kali C. Nah, pertanyaannya di mana C-nya Pak Guru? Nah, ini adik-adik. Ini adalah A. Ya. Ini adalah B dan ini adalah C. Nah, jadi adik-adik tinggal masukkan ke sini ya, ke rumusnya. Nah, langsung saja yang tanya adalah suku ke-82. U82 sama dengan, masukkan A-nya, 2 ditambah 82 kurangi 1, kali B-nya adalah 4, tambah setengah N kurangi 1. Berarti 82 kurangi 1 N kurangi 2, 82 kurangi 2 kali C. C-nya itu adalah 2. Nah, sampai di sini sudah mengerti ya? Oke, Pak Sen lanjutkan. Sama dengan 2 tambah 81 kali 4 tambah setengah kali 81 kali 80 kali 2. Oke. Ya, tinggal kita kalikan. 2 tambah, nah 81 kali 4 itu hasilnya adalah 324. Tambah setengah kali 81 kali 80 kali 2. Ini bisa kita coret ya, habis 81 kali 80 itu menghasilkan 6.561. Ya, sehingga 2 tambah 324 tambah 6.561 menghasilkan 6.887. Oke. Inilah suku ke-82 adik-adik. Ya, pasti mengerti ya. Oke, Pak Sen lanjutkan ke soal yang nomor 2. Nah, Pak Sen mempunyai soal seperti ini. Fahmi menghitung bilangan mulai dari 1000, lalu bertambah 8 menjadi 1008, 1016, 1024, 1032, dan seterusnya. Pada saat yang sama, Zeldi menghitung mulai dari 2008, kemudian berkurang 4 menjadi 2004, 2000, 1996, 1992, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah bilangan tepat sama
yang diucapkan pada saat mereka menghitung bersama. Jadi yang ditanya adalah bilangannya yang sama. Ya, nah, di saat kapan? Ketika mereka menghitung bersama-sama. Nah, jadi adik-adik, pertama kalian harus tulis dulu persamaan dari barisan aritmatika Fahmi dan Seldi. Contohnya seperti ini. Nah, UN Fahmi. Nah, rumusnya adalah A tambah N kurang 1 kali B. Nah, A-nya berapa? Nah, dia mulai dari 1000 ya. 1000 tambah N-nya tidak kita ketahui. Kita tulis N. Kalau selisihnya adalah 8. Nah, sehingga menjadi ya 1000 tambah 8N kurangi 8 sehingga menjadi 992 tambah 8N. Ini dapat dari 1000 kurangi 8, 992 tambah 8N. Nah, ini untuk Fahmi. Selanjutnya kita cari UN-nya Seldi ya. Rumusnya sama, A tambah N kurangi 1 kali B. Sehingga menjadi A-nya berapa? Oke, 2008 ya. 2008 tambah N-nya tidak ketahui. Kemudian bedanya adalah berkurang 4 berarti negatif 4. Nah, sehingga 2008 tambah negatif 4 kali N itu adalah negatif 4N. Negatif 4 kali negatif 1 plus 4. Nah, sehingga 2008 ditambah 4 itu adalah 2012 kurangi 4N. Oke. Ini persamaan 1, kita dapatkan ini persamaan 2. Nah, karena yang ditanya adalah bilangan tepat sama yang diucapkan pada saat mereka menghitung bersama, jadi mereka harus kita asumsikan sama ya. Sehingga UN Fahmi itu sama dengan UN Seldi. Nah, sehingga kita substitusi persamaannya ini, persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga persamaannya Fahmi 992 tambah 8N sama dengan 2012 kurangi 4N. Nah, kemudian N kita kumpulkan di ruas kiri yang mengandung N, 8N tambah 4N. Sehingga 2012 992-nya pindah ruas ke kurangi 992. Sehingga 12N sama dengan 1020. Sehingga N sama dengan 1020 bagi 12 menghasilkan 85. Oke, kita sudah ketemu N-nya ada 85. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah mensubstitusi N85 ini ke salah satu persamaan Seldi atau Fahmi ya. Nah, misalnya substitusi N sama dengan 85 ke persamaan Fahmi misalnya. Sehingga apa? 992 tambah 8N itu menghasilkan 992 tambah 8 kali 85 ya. Sehingga 992 tambah ya. Tambah berapa ini? 85 kali 8. Oke, kita coba di sini. Ya, 40. Berapa? 64, 68. Ya, benar ya? 680 sehingga menghasilkan hasilnya adalah
1672. Inilah bilangan tepat sama ya, yang diucapkan mereka berdua. 1672. Oke, adik-adik, kalau kalian masih ragu, kalian bisa mengecek lagi dengan mensubstitusi N sama dengan 85 ini ke persamaan ZLD ya. Nanti akan kalian menemukan hasilnya akan sama ya, 1672. Nah, Pak Sen lanjutkan ke soal hot yang nomor 3. Pak Doni membeli sepeda motor seharga 18 juta. Sepeda motor tersebut mengalami depresiasi atau penurunan harga jual sebesar 10% pada setiap akhir tahun. Berapakah harga jual sepeda motor Pak Doni pada akhir tahun ke-5? Nah, soal ini ya menggunakan konsep barisan geometri. Ya, di mana rumusnya adalah kalian tahu UN ya, UN sama dengan A kali R berpangkat N-1. Oke, ini adalah rumus dari barisan geometri. Nah, jadi yang perlu kita cari adalah N-nya adalah sudah jelas 5 ya. A-nya 18 juta ya. Nah, yang belum adalah R-nya. R-nya ini adalah rasio. Jadi pertama kita harus cari dulu rasionya sebelum kita menggunakan rumus ini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk mencari rasio kalian harus tahu dulu U1-nya. Nah, U1-nya berapa? U1-nya adalah 18 juta. Ya. Kemudian U2-nya adalah berapa? Nah, U2-nya ini caranya mencari adalah U2 ini adalah akhir tahun pertama. Ini adalah awalnya dia ya. U2 ini adalah akhir tahun pertama, bukan akhir tahun kedua. Nah, kita gunakan rumus seperti ini, 18 juta kurangi, karena dia berdepresiasi 10% berarti 10 per 100 kali 18 juta. Ya. Oke. Sama dengan ini hilang ya. 18 juta kurangi 10 kali 180.000 itu menghasilkan 1.800.000. Nah, sehingga untuk akhir tahun pertama atau yang disebut U2 itu harganya menjadi 16.200.000 ya. Nah, sedangkan untuk akhir tahun kedua yang kita sebut dengan U3 sama ya. 16.200.000 kurangi terdepresiasi 10%, 10 per 100 kali 16.200.000. Nah, sehingga menjadi, nah kalau dengan pakai cara yang sama tadi kita akan dapatkan 14.580.000. Nah, karena kita sudah tahu U1, U2, dan U3-nya, maka kita bisa temukan rasionya. Sehingga rasionya sama dengan, untuk mencari rasio U3 per U2 atau berapa teman-teman? Atau adik-adik? U2 per U1. Ya, hasilnya pasti akan sama U3 per U2 atau U2 per U1. Pak Hasan pakai U3 per U2. U3-nya adalah 14.580.000 bagi U2-nya adalah 16.200.000. Nah, sehingga menghasilkan rasionya adalah 9 per 10. Oke, adik-adik. Itu ya, kita sudah temukan rasionya. Nah, jika sudah kita temukan rasionya 9 per 10, kita masuk ke rumus ini. Ya, UN sama dengan
A kali R berpangkat N kurang 1. Berarti U5 sama dengan A-nya 18 juta kali 9 per 10 R-nya berpangkat N-1, 5 kurangi 1 berpangkat 4. Sehingga ya 18 juta kurangi, nah 9 per 10 ini sama dengan 0,9. 0,9 berpangkat 4 itu kalau dihitung pakai kalkulator menghasilkan 0,6561. Ya, ini kali ya, bukan kurang ya. Nah, sehingga 18 juta kali dengan 0,6561 itu menghasilkan 11.809.800. Nah, inilah harga sepeda motor Pak Doni di akhir tahun kelima. Oke, sudah jelas ya? Nah, adik-adik, soal terakhir yang nomor 4, Pak Sen mempunyai soal seperti ini. Paman akan membagikan sejumlah uang kepada 5 keponakannya. Uang yang akan dibagikan terdiri atas lembaran 2.000-an. Banyak uang yang dibagikan ke masing-masing anak itu membentuk barisan geometri. Jika 2 anak terakhir berturut-turut memperoleh 8 lembar dan 4 lembar, berapa jumlah uang yang dibagikan paman? Nah, karena sudah diketahui ini adalah konsep menggunakan barisan geometri, ya, kita bisa menuliskan barisan geometri itu mulai dari U1, U2, U3, U4 sampai dengan U5 karena paman mempunyai 5 keponakan. Nah, jadi dari soal diketahui bahwa 2 anak terakhir berturut-turut memperoleh 8 lembar dan 4 lembar. Berarti ini 8 lembar, ini juga 4. Nah, jadi dari pola sudah bisa kita baca bahwa di anak yang ketiga, nah kira-kira berapa adik-adik? Kalau 8 menjadi 4, ya, berarti di sini adalah ya 16, tinggal bagi 2 atau kali 2, ya. Kemudian ini dikalikan 2, 16 kali 2, 32 lembar. Terus yang U1-nya berapa? Nah, 64 lembar. Nah, jadi kita sudah ketahui bahwa keponakan paman itu mempunyai masing-masing anak pertama 64 lembar, keponakan kedua 32 lembar, keponakan ketiga 16 lembar, keponakan keempat 8 lembar, keponakan kelima adalah 4 lembar. Nah, yang ditanya adalah berapa jumlah uang yang dibagikan paman, bukan jumlah lembar. Itu berarti sebelum kita mencari jumlah uangnya, kita harus tahu dulu berapa jumlah lembarnya ini. Ya, berapa sih jumlah lembarnya? Nah, sehingga kita harus menggunakan rumus deret geometri. SN sama dengan A kali dalam kurung 1 kurangi R berpangkat N per 1 kurangi R. Kenapa kita pakai rumus ini? Karena ya rasionya adalah setengah. Ya, untuk mencari rasio kan U5 per U4. U5-nya 4, U4-nya adalah 8, berarti setengah. Nah, jadi rumus ini berlaku untuk rasio yang jumlahnya, yang nilainya setengah. Nah, sehingga kita harus cari, ya. Nah, cari SN-nya berapa? SN berapa lembar? A-nya itu adalah 64. Ya, 64 1 dikurangi rasionya adalah setengah. Ya, setengah berpangkat 5. Ya, karena N-nya adalah 5 per 1 dikurangi setengah.
sama dengan 64 kali dalam kurung. Nah, setengah berpangkat 5 itu adalah 1/32. Nah, per 1 kurangi setengah, hasilnya adalah setengah, berarti 64 kali. Nah, 1 kurangi 1/32 itu berarti menghasilkan 31/32 per setengah. Nah, sehingga hasilnya adalah, ya, berapa? Ini bisa kita tulis. Ini sisanya adalah 2. Kita coret. 2 kali 3, 1. 62. 62 bagi setengah, itu artinya 62 kali 2. Sehingga mendapatkan 124 lembar. Ini baru lembar, karena ditanya adalah jumlah uang yang dibagikan, berarti 124 lembar kali lembarannya. Lembarannya senilai 2.000-an, sehingga jumlah uang paman itu sama dengan 124 kali 2.000. Hasilnya adalah, nah, 124 kali 248.000. Inilah uang paman seluruhnya. Oke, itu saja materi untuk soal hot pola bilangan. Terima kasih dan selamat belajar.